Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan membahas materi praktek ibadah tentang tutorial perawatan jenazah, talqin, dan acara pemberangkatan jenazah. Berikut video ulasannya. Adapun tata cara memandikan yang paling sempurna adalah sebagai berikut. 1. Orang yang memandikan ghusil hendaklah orang yang dapat dipercaya atau ahli dalam menangani pelaksanaan memandikan mayit. 2. Pada waktu memandikan, diusahakan sedapat mungkin tidak melihat pada aurat mayit. 3. Apabila ketika memandikan melihat sesuatu yang bagus pada diri mayit, maka sunat untuk dibicarakan. Namun sebaliknya, apabila melihat sesuatu yang buruk pada diri si mayit, maka tidak boleh dibicarakan sebab hal itu termasuk hibah. 4. Mayit dibawa ke tempat yang sunyi, sekiranya tidak ada orang yang masuk kecuali yang memandikannya, orang-orang yang membantunya, serta walinya. 5. Sebelum dimandikan, hendaknya ditutupi dengan kain yang tenunnya tidak rapat agar bisa mengalir ke tubuh si mayit. 6. Mayit diletakkan di tempat yang tinggi agar tidak terkena percikan air atau basuhan yang telah mengalir dari tubuhnya dengan posisi tidur terlentang seraya menghadap kiblat. Tengkuk diangkat sedikit agar air dapat mengalir. Yang biasa berlaku di masyarakat, si mayit dipangkuh oleh beberapa orang, tergantung berat dan besarnya mayitnya. Dan kaki orang yang memangku hendaknya dialasi dengan semisal bata agar tidak terkena percikan air yang mengalir dari mayit. 7. Mayit disandarkan ke lutut orang yang memandikan sehingga condong ke depan. 8. Tangan kanannya memegang pundak mayit untuk menahan tubuh mayit, sedangkan ibu jarinya diletakkan di tengkuk mayit untuk menyangga kepalanya. 9. Kemudian perut mayit ditekan dengan tangan kiri agar kotoran yang ada di dalam perutnya keluar. Biasanya yang menekankan perut mayit adalah orang yang bertugas memangku agar yang memandikan bisa leluasa dalam menuangkan air dan membersihkan kotoran. 10. Mayit direbahkan terlentang kembali untuk dibersihkan kubul, dubur, dan daerah sekitarnya dengan tangan kiri yang telah terbungkus kain. Kemudian mengambil kain berikutnya atau kain tadi namun telah disucikan untuk membersihkan gigi dengan jari telunjuk dan lubang hidung dengan jari kelingking. 11. Mayit diwudukan sebagaimana orang yang masih hidup dengan melaksanakan rukun-rukun berikut kesunahannya dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'al masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, aku niat wudhu sunnah untuk mayit ini karena Allah Ta'ala. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika membasuh tangan, hendaknya telapak tangan mayit yang tadinya memegang pergelangan harap diangkat agar air bisa merata ke daerah tersebut. Dan saat berkumur atau saat memasukkan air ke hidung, jangan sampai air masuk ke dalam dengan cara kepala mayit hendaknya agak diangkat. 12. Membasuh kepala dan hendaknya telinga mayit ditutup dengan jari agar tidak kemasukan air. Yang berlaku di masyarakat agar pembasuhan lebih bersih, mereka juga menggunakan sampo. Jenggot mayit juga dibasuh dan disisir perlahan-lahan. Jika ada rambut yang rontok, sunnah diambil dan nanti diletakkan di dalam kain kafan. 13. Membasuh anggota badan depan mayit yang sebelah kanan mulai dari leher sampai ujung kakinya. Kemudian dilanjutkan pada bagian yang sebelah kiri. Mayit dimiringkan ke kiri untuk membasuh bagian belakang mulai dari tengkuk sampai ujung kaki. Kemudian dimiringkan ke kanan untuk membasuh bagian yang sebelahnya. Dalam hal ini, pemangku mayit hendaknya berhati-hati dalam memegang tubuh mayit agar tidak terjatuh. 15. Semua basuhan pertama disunahkan memakai air widara, sabun atau sejenisnya. Basuhan kedua memakai air murni tanpa campuran sebagai pembilas atau pembersih. Basuhan ketiga memakai air yang sudah dicampur sedikit kapur barus yang sekira tidak sampai merubah keadaan air sambil disunahkan niat.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ada al-ghusli an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, aku niat memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala. Jika menginginkan pembasuhan sampai 9 kali, maka pembasuhan seperti di atas diulang 3 kali. Jika menginginkan hanya 5 kali basuhan, maka urutannya sebagai berikut. Pertama, air widara, sabun atau sejenisnya. 2, air pembilas. 3, basuhan ketiga, keempat, dan kelima, pakai air yang sudah dicampur dengan sedikit kapur barus. Dan jika mengendaki 7 kali basuhan, maka urutannya pertama air widara, sabun atau sejenisnya, kedua air pembilas, kemudian ketiga air pembilas, terakhir basuhan kelima, keenam, dan ketujuh dengan memakai air yang telah dicampur dengan sedikit kapur barus. 18. Setelah dianggap cukup, persediaan mayat kembali dilemaskan, kemudian sekujur tubuhnya dikeringkan dengan menggunakan semisal handuk. Mayat yang tidak mungkin dimandikan, baik karena kesulitan mendapatkan air atau karena alasan yang lain, semisal terbakar dan dikhawatirkan akan merontokkan daging mayat apabila dipaksakan untuk dimandikan, atau terkena racun yang dikhawatirkan dapat menular, atau bisa juga tidak ada yang bersedia memandikan kecuali orang lain yang berbeda jenis kelaminnya atau bukan mahram, maka harus ditayamumi sebagai pengganti mandi. Tata cara mengkafani mayit. Sebelum mayit diangkat dari tempat pemandian, siapkanlah kain kafan yang telah dibubuhi wewangian. Lalu mayit diletakkan di atasnya dengan terlentang dan disedekapkan. Kesemuanya dilakukan dengan pelan-pelan dan halus. Semua anggota sujud, kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari kaki bagian bawah, dan lubang-lubang yang ada pada tubuh mayit seperti hidung, telinga, mata, mulut, penis, atau vagina ditutup dengan kapas yang telah diberi wewangian. Demikian pula sela-sela jari baik kaki maupun tangan dan luka yang berlubang. Kemudian pantat mayit diberi kain yang disobek ujungnya, kemudian ditarik sampai pinggul lalu diikat. Setelah memasukkan kapas yang diberi minyak wangi ke dalam belahan pantatnya. Setelah hal-hal tersebut selesai dilakukan dengan sempurna, kain kafan mulai ditutup dengan urutan sebagai berikut. A. Kain kafan sebelah kiri, kain kafan sebelah kanan, sebelah kiri lagi, kemudian sebelah kanan, demikian seterusnya. Bentuk lipatan kafan pada bagian tengah badan dengan model pengikatan yang miring agar tangan mayit tidak bergerak-gerak saat dibawa ke pemakaman, dan ujung simpul harap diletakkan pada sebelah kiri mayit agar mempermudahkan untuk dilepaskan nanti saat sudah di liang kubur. Selanjutnya, ujung masing-masing kain kafan yang berada pada sisi kepala dan kaki mayit disatukan, kemudian diikat erat-erat dengan tali agar tidak sampai lepas pada saat dibawa ke pemakaman. Tidak dibenarkan menuliskan ayat suci Al-Quran atau asma-asma Allah di atas kain kafan atau di atas kertas yang kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan kecuali memakai ludah atau air. Sunah dikafani dengan kain yang tebal berwarna putih bekas namun bersih, serta tidak kurang dari 3 lapis, kecuali jika mayit mempunyai hutang melebihi harta dan dikafani memakai hartanya sendiri, maka hanya 1 lapis saja. Pada saat dibawa ke pemakaman, posisi kepala mayit sunat berada di depan. Sedangkan bagi seseorang yang melihat mayit yang sedang dibawa menuju ke pemakaman, sunat membaca, setelah sampai di pemakaman, keranda diletakkan di sebelah selatan lubang galian dengan posisi kepala mayit berada di utara. Kemudian mayit dikeluarkan mulai dari kepalanya. Setelah diletakkan, pipinya dibuka, kemudian ditempelkan pada tanah. Semua ikatannya dilepas dan kaki serta wajahnya disandarkan pada dinding kuburan. Agar tetap menghadap kiblat, kepala mayit diganjal sesuatu dan sunat dibacakan surat Al-Qadr 7 kali. Setelah itu, mayit ditutup dengan sejenis papan agar tidak terkena reruntuhan tanah yang akan dimasukkan. Pada saat menutup tersebut, para hadirin yang ada di sekitarnya sunat mengambil tidak genggam tanah. Setelah prosesi pemakaman selesai sempurna, disunatkan salah satu di antara para hadirin duduk di ujung makam untuk mentalkin mayit apabila mayit bukan anak kecil yang belum balik. Hai Fulan bin Fulan, sebutkan nama mayit, saiki sira wis mati lan sira wis ngalih nang alam kubur, yaiku alam barzah. Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika pisah karo kita kabeh.
yaiku nekseni yen temen ora ana pangeran kang wajib den sembah kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan nekseni yen Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku utusane Allah Subhanahu wa taala. Hai fulan bin fulan, sing ati-ati yen awakmu sira ditakoni malaikat loro kang den pasrahi nyoba marang sira aja kaget lan gumeter. Ngertiya, sak temene sing bakal nakoni ing sira ya padha-padha makhluke Gusti Allah. Hai fulan bin fulan, yen malaikat loro mengko takon marang sira mengkeni, sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, apa iktikadmu, lan apa kang sira sungkemi nalika sira mati, sira jawab kanthi teges lan aja gumeter. Gusti Allah pangeranku. Lan yen sira ditakoni kaping pindhone jawab maneh, Gusti Allah pangeranku. Lan yen ditakoni kaping telu yaiku pitakon ingkang pungkasan sira jawab kanthi teges, Gusti Allah iku pangeranku, agama Islam iku agamaku, Nabi Muhammad iku nabiku, wong Islam iku sedulurku, Nabi Ibrahim iku persasat bapakku. Aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai fulan bin fulan, hujjah kang diwarahaken marang sira cekelana kang temen. Ngertiya yen sira bakal manggon ing alam kubur nganti besok dina kiamat, yaiku dinane wong ahli kubur ditangekake. Hai fulan bin fulan, ngertiya sira yen pati iku hak, yen manggon ing kubur pitakone malaikat mungkar nangkir ana ing kubur, dinane tangi saking kuburan anane hisab, wat siratal mustaqim, neraka lan surga iku hak mesti anane.